Saya lagi nulis artikel jurnal tim teachingnya data mining ya, tim teachingnya analitika data, Pak Bahar dan saya nih, tentang asosiasi nih. Ini ya, nah ini rencana mau diterbitin di jurnal Joseamnya TI ya. Ini judulnya adalah analisis frequent item set, jadi barang-barang yang muncul bersamaan gitu ya, atau market basket analysis dengan metode association rules menggunakan algoritma effect growth untuk mendukung strategi promosi retail modern. Ini coba ya DM-nya gini ya, DM-nya gini. Nanti sebenarnya juga pengerjaan kalian nanti yang bagus, yang dipilih atau yang nanti yang layak ya, nanti juga akan dibikin seperti ini ya, dibikin artikel seperti ini. Ini pakai SDM metodologi ya, mulai business understanding, data understanding, data preparation, kemudian modeling, evaluation, dan deployment. Ini contohnya nih ya. Contohnya case-nya ini di toko retail ini. Ini di toko retail Alfamart ini kan. Ini kondisi awalan bahwa ini kupon belanja awalan di sana. Kemudian ini ngambil data ya. Ini ngambil data sampel dari tadi ini mengumpulkan 100 struk. Ini kalau saya mau kasih lihat kalian ya. Ini dulu tugas saya kuliah S1 praktikum saya dulu nih. Ah, ini dulu ini foto saya ini. Foto saya masih kurus gondrong dulu. Nah, ini dulu kita ngamati di retail ya. Saya ngambil data di Alfamart ya. Kita kumpulin struk-struknya itu 100 struk gitu ya. Kita kumpulin struk-struknya kemudian kita kerjakan di Excel. Kita kerjakan di Excel ya. Ada terbagi ada 30 departemen ya. Ada air mineral, permen, roti dan seterusnya. Kemudian transaksi satu itu beli departemen satu, departemen dua apa itu ya? Oh, dia beli air mineral dan permen. Transaksi kedua dia beli departemen 3 dan 4. Apa itu? Dia beli roti dan minuman kotak dan seterusnya sampai transaksi yang ke 100 kita asumsikan ke ada 100 customer gitu ya. Nanti kemudian ini di apa? Di transformasi datanya pakai biner ya, 0101 gitu. Artinya kalau transaksi satu ini satu berarti dia beli departemen satu. Ini satu berarti dia beli departemen dua. Di sini 0000 berarti dia nggak beli gitu ya. Sampai yang ke 100. Konsumen yang ke 100 atau transaksi yang ke 100, di sini nol berarti dia nggak beli, di sini nol dia nggak beli, di sini di satu berarti dia beli departemen tiga, dia beli departemen empat, di sini nol dia nggak beli gitu. Kemudian modeling. Kebetulan kalau saya dulu itu belum pakai Python ya. Dulu mungkin belum familiar di kampus ya. Tahun 2016 itu masih udah 10 tahun yang lalu ya. Dulu saya pakainya RapidMiner ya. Coba saya tunjukin ya. Nanti mungkin bisa juga sebagai tambahan buat kalian kalau ingin compare ya, membandingkan saja. Tapi tentunya sekarang sudah lebih canggih pakai Python ya. Siapa? 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 Tahu namanya? Coba kita kembali ke sini ya. Nah, ini langkah-langkahnya pakai RapidMiner ya. Mungkin pernah pakai, saya nggak tahu kalian ya. Langkah-langkah seperti ini ya. Ini nanti akan seperti ini tampilannya nanti ya. Nanti akan nih di tahap ini tahap modelingnya ya. Tahap modelingnya seperti ini. Ini dia RapidMiner seperti ini. Kemudian nanti di evaluasinya akan muncul seperti ini nanti. Coba kita tes ya. Eh, Ini pisang. Oh, pisang.
Pisahnya ini lah. Udah udah tahu ada pisah di sini. Kan bilang. Kita add data, coba saya coba lagi ya. Ini zaman saya kuliah, saya masih ingat nggak? Eh, Dokumen Maksudnya kan ini. Kalau mau ganti selain. Excel, download. Saya sudah rapikan datanya. Jadi data yang diupload nanti data yang sudah dirapikan ya, data transformasi seperti ini. Om Ratu. Emang gue. Data transformasi seperti ini. Jadi ada lagi. Tadi ini ya, data 100 transaksi atau konsumen dari 30 departemen. Ya, ini kalau saya kasih tunjuk data mentahnya nih, ini buat ini aja ya, compare saja. Ini software yang package ya. Em, nih. Jadi kan mengumpulkan data dari struk kan, ini kan rekapitulasinya ini beli apa, ini kan beli apa ini ya, barang-barang ini. Fresh tea, kit, ini taruh, ini kan kemudian tadi bagi departemennya ada 30 tadi ya, kemudian diintegrasi begini, kemudian tadi transformasi gini ya, 0101 gitu. Nah, data ini nanti yang diupload di Debit Miner ya, seperti ini tampilannya. Coba kita coba ya. Nah, ini kayak gini ya, tampilannya seperti ini. Ini, Kalau kita kompor apa? Kita kompor nih. Mbak next, kemudian finish coba. Nah, terus, nah ini ya, hari ini kan sama kan data yang di Excel seperti ini kan ya. Kemudian coba kita nah sekarang ini kita ikutin langkah-langkah yang di Word tadi ini. Buka software Rapid Miner sudah, new process, add data sudah, kemudian drag file nanti bisa ini kayak gini ya. Ini di drag filenya, kemudian sebentar, kemudian apalagi saya agak lupa. Sampai Pak. Kemudian oh ya, select atribut, select atribut, Ini ya, terus ini, kemudian numerical to binomial, numerical to binomial, terus ini, kemudian remap binomial, adek drag sini, kurang. kemudian FP group, FP group, Jadi, oh, drag ke sini lagi, kemudian ambil dulu. create association rules, create Aku ya. Ya. association rules. Kita drag ke sini. Nah, ini. Jadi langkah-langkahnya ini ya. Ini satu membuka software Rapid Miner, klik new process, kemudian dua pilih file add data, kemudian tiga cari data Excel tersebut di dalam komputer, pilih klik next, kemudian klik next, kemudian ini opsi aja ya, opsional, ganti kolom nomor dengan ID, simpan data di folder, kemudian drag file training ke dalam kotak main proses, hubungkan training dengan select atribut.
Kita lihat ya, hubungkan training dengan select atribut eksa. Ini kita klik ini ke sini. Nah, kemudian klik select atribut, ganti atribut filter by dengan subset. Kemudian klik menu select atribut, di atribut pindahkan semua departemen ke dalam kotak sebelah kanan. Ini ya. Ini kita ganti dengan subset. Kemudian ini kita klik. Nah, ini kita pilih semua. Ini pindah ke kanan. Kita apply. Nah, kemudian cari numerical to binomial tadi sudah ya. Kemudian drag ke dalam kotak main proses, cari remap binomial, kemudian drag ke dalam kotak main proses. Sudah ya. Hubungkan select atribut dengan numerical to binomial dan numerical to binomial dengan remap binomial, kemudian ganti negative value dengan 0 dan positive value dengan nilai 1. Select atribut dengan numerical eksa. Coba lihat ya. Ini ke sini kita hubungkan, ini ke sini kita hubungkan. Ini kita ganti dengan 0, ini ganti dengan 1. Ini ya. Kemudian langkah berikutnya, hubungkan select atribut dengan numerical to binomial dan numerical to binomial. Ini sudah tadi ya. Cari FP group sudah, kemudian drag ke dalam kotak main proses sudah. Kemudian cari create association tool sudah, kemudian drag ke dalam kotak main proses, lalu hubungkan remap binomial ke FP group. Dan FP group free ke create association rules ini ya. Kita lihat ya. Drag kotak main proses sudah, hubungkan remap ke FP group eksa. Kita lihat berarti ini remap ke FP group, ini hubungkan begini. Kemudian FP group free ke create association rules, berarti ini FP group yang free ke association rules begini. Kemudian sudah begitu, hubungkan FP group eksa ke res pertama sebelah kanan dan create association rules. Yang rulesnya ke res kedua sebelah kanan, berarti FP group eksa ke res, berarti begini, FP eksa ke res begini. Nah, kemudian create association rules, yang rule ke res kedua sebelah kanan. Yang rules, oke, berarti begini. Yang rules ini, nah begini. Nah, kemudian klik FP group, ganti min support dengan 0,3 misalkan ya. Klik FP group, ganti min support 0,3. Artinya kita ingin mencari 0,30 nilai supportnya. Kemudian klik association rule, klik create association rules. Kemudian ganti dengan min confident dengan nilai 0,35. Association rule, nilai confident 0,35 misalkan. Kita ingin punya keyakinan 35%. Kemudian terakhir lalu klik run. Akan muncul output seperti tabel 5 di tab evaluation. Ini kita run ya. Udah kita hubungkan semua, kita run ini, klik run. Nah, hasilnya ini hasilnya seperti ini. Ini ya. Nah, ada banyak metrik ya. Metrik ini ada support ini ya. Support, confident, leave list, gain, PS, leave, conviction ya, conviction ya.
Tapi yang umum digunakan itu kalau untuk menghitung performa association, untuk menghitung performa association rules itu tiga ini: support, confident, support untuk mengeliminasi. Yang disebut mengeliminasi adalah ini kalau kita kita ubah coba ya, kita ubah nilai supportnya makin tinggi ya, nanti akan makin tereliminasi ya. Misalkan 80 ya, coba kita run. Tuh kan makin 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 terpangkas kan. Tadi kan banyak ya. Sekarang cuma 13. 13 sorry, berapa berapa nomornya? Makin terpangkas karena nilainya association rules dipotong. Makin kita naikin passing grade kira-kira gitu ya, makin akan terpotong gitu ya. Ini kalau kita naikin lagi ke 95 misalkan ya. Contoh ya. Oh, kepotong satu kayaknya. Nah, jadi itu artinya tadi ya, yang support tadi ini ya, untuk mengeliminasi yang nggak penting-penting. Nah, ini contoh pakai ini software package ya, ini pembanding saja, compare saja. Nah, tadi ya, jadi ini ada lihat nih, ada berapa? Ada 6 ini, ada 6 transaksi yang nilai liftnya itu di atas satu, berarti valid. Artinya itu bisa kita analisis nanti ya. Kalau beli departemen 4, beli departemen 3. Kemudian kalau beli departemen 5, beli departemen satu dan seterusnya. Nanti itu kita bisa analisis, kita baca polanya, nanti kita bisa dalam case ini yang saya baca adalah yang kita tulis itu adalah banyak ya, kita langsung ke ini aja lah, ke analisis ya. Jadi dari ketiga rule yang paling dominan dapat dilihat bahwa konsumen toko retail modern mayoritas membeli roti, minuman kotak, snack ringan, dan minum penyegar. Dan jarang yang beli deterjen, pewangi, dan obat nyamuk. Maka rekomendasi yang diberikan ini, beri kupon belanja bahwa setiap pembelian roti, minuman kotak, snack ringan, minuman penyegar sejumlah 150.000 dapat kupon belanja senilai 30.000 untuk berbelanja produk deterjen, pewangi, obat nyamuk. Nah, jadi ini dalam rangka untuk mendongkrak omset penjualan obat nyamuk, terus deterjen dengan cara seperti ini. Kita bundling produk. Kita bandingkan produknya dengan tadi ya, beli roti, beli minuman kotak sejumlah sekian, dapat kupon belanja beli deterjen, obat nyamuk sekian gitu. Jadi supaya nanti barang-barang obat nyamuk terjual, nggak numpuk di toko. Jadi ini tahapnya tahap deployment ini ya, ada inovasinya gitu. Nanti seperti ini kira-kira nanti kalau kalian bikin laporan ya, bikin laporan seperti ini nanti dan juga nanti saat presentasi seperti ini alurnya ya. Yang ke SDM ya, mulai business understanding, data understanding, kemudian data preparation, evaluasi modeling, evaluation dan deployment. Baik, saya kira itu saja untuk hari ini. Sudah mau mati zoomnya, less than 1 minute. Ya, nanti kita join lagi jam malam insya Allah ya. Nanti saya info lagi untuk yang codingannya di Python insya Allah. Ya, nanti saya bikin jurnal perkuliahan, saya bikin tolong divalidasi ya. Pokoknya minggu ini kita harus selesai 11 pertemuan disiapkan. Baik, terima kasih. Kita akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.